Hai Cinemazi Lovers, selamat datang di alur cerita film Cinemazi. Tapi nggak pakai recap nih guys. Nah, kali ini Min Sweety akan membahas lagi lanjutan film yang kemarin nih. Film ini berjudul Toy Story yang dirilis tahun 2019 lalu. Toy Story 4 ini merupakan lanjutan dari film-film Toy Story sebelumnya, yang mana kali ini disutradarai oleh Josh Cooley dan diproduksi masih bersama Pixar Animation Studio. Film ini mengikuti Toy Story 3 saat Woody, Buzz Lightyear dan yang lainnya terbiasa hidup bahagia bersama Bonnie. Selain bermain bersama mereka, Bonnie juga menciptakan mainan baru bernama Forky, yaitu mainan garpu yang ia buat menggunakan bahan daur ulang dari sekolahnya. Dalam kilas balik ke 9 tahun yang lalu, antara peristiwa dua film Toy Story sebelumnya, RC sedang disapu ke saluran pembuangan. Woody dan mainan lainnya melakukan operasi penyelamatan yang sukses. Tetapi ketika mereka sibuk, seorang pria misterius membeli Bo Peep. Meskipun upaya Woody untuk mencegah penjualan, Bo Peep meyakinkan dia bahwa itu adalah bagian dari mainan yang harus diambil. Lalu seperti apa kisah selengkapnya ya guys? Nah, kita tidak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Toy Story 4, Melon Semangka. Film dibuka dengan adegan 2 tahun setelah Danny menyumbangkan mainannya kepada Bonnie. Woody dan mainan lainnya terlihat bahagia dengan kehidupan baru mereka, karena Bonnie memperlakukan semua mainannya dengan penuh kasih sayang. Khawatir Bonnie akan merasa kewalahan dengan orientasi taman kanak-kanaknya, Woody berinisiatif menyelinap ke dalam ranselnya. Di sekolah, kekhawatirannya terjawab saat Bonnie terlihat sedikit pemalu di sekitar teman-teman barunya. Lalu Woody diam-diam menempatkan Spork dan barang-barang lainnya yang ia ambil dari tempat sampah di meja Bonnie. Alhasil, selama pelajaran seni dan kerajinan, Bonnie mencoba mengubah sampah-sampah itu menjadi mainan buatan tangan yang kemudian dia beri nama Forky. Setelah Bonnie menempatkan Forky di ranselnya, garpu itu tiba-tiba hidup. Woody yang juga berada di ransel itu pun sontak terkejut melihat Forky. Dia tidak menyangka bahwa mainan dari barang bekas pun bisa hidup kembali. Di rumah, Woody memperkenalkan Forky pada mainan lainnya. Bukannya senang, Forky justru mengalami krisis eksistensial. Dirinya percaya bahwa dia dibuat untuk menjadi sampah dan bukan mainan. Dia selama ini hidup di dalam tempat sampah dan dikelilingi sampah. Jadi dia juga sampah. Untungnya, mainan lain mencegahnya membuang dirinya sendiri. Singkat waktu, dalam perjalanan dengan keluarga Bonnie dan mainan lainnya, Forky yang masih menganggap dirinya sampah nekat melompat keluar jendela. Woody pun segera bergerak untuk mengejarnya. Dia mencoba meyakinkan Forky tentang kesenangan menjadi mainan dan hidup dengan limpahan kasih sayang. Akhirnya Forky berhasil dibujuk untuk ikut kembali menyusul Bonnie. Sesampainya di kota, Woody melihat lampu Bo Peep di toko barang antik mencari Bo Peep di dalam. Dia dan Forky bertemu dengan boneka bernama Gabby dan boneka penjilatnya yang bernama Bensos. Gabby untuk menawarkan untuk membawa mereka ke Bo Peep. Tapi segera terungkap bahwa rencananya yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kotak suara Woody, karena miliknya rusak sehingga tidak ada anak yang akan memilihnya lagi. Ketika Bonnie dan orang tuanya memasuki toko, Woody dan Forky mencoba melarikan diri, tetapi Forky ditangkap oleh Gabby. Pada saat Woody berhasil melarikan diri dari toko, rupanya Bonnie telah pergi tanpa sadar telah kehilangan 2 mainannya. Dan Woody juga baru menyadari bahwa dia telah kehilangan Forky. Tak ingin kejadian di Toy Story 1 terulang, Woody memutuskan untuk bersatu kembali dengan Bo Peep dan membawa Forky kembali. Kini Bo Peep telah menjadi petualang nomaden yang bertugas membantu mainan yang hilang dalam upaya menemukan pemiliknya. Dengan bantuan seorang polisi bernama Kikles M. Quiddimplus, mereka memutuskan mengambil rute melalui karnaval terdekat untuk menyelamatkan Forky dari toko barang antik. Sementara itu, Buzz nampaknya tengah mencari Woody menggunakan panduan dalam frasa yang diinduksi tombol dari kotak suaranya sendiri.
menemukan dirinya hadiah di stan karnaval dan melarikan diri dengan mainan mewah Ducky dan Bunny. Saat Buzz berhasil bertemu dengan Woody dan Bo Peep, mereka merekrut Ducky dan Bunny untuk membantu menyelamatkan Forky. Hal ini karena mereka telah berjanji akan menjadi mainan Bonnie yang setia. Tak hanya Ducky dan Bunny, teman lama Bo Peep dari toko barang antik, The Kabum mainan Stunt Mom Kanada juga ikut bergabung. Setelah menyusun rencana, mereka pun segera beraksi di toko barang antik. Namun sayangnya, rencana mereka untuk menyelamatkan Forky gagal. Dan yang lebih parahnya lagi, Woody, satu-satunya mainan yang masih tertekad untuk menyelamatkan Forky, berselisih dengan mainan lainnya dan secara tidak langsung menghina Bo Peep. Saat Bo Peep, Ducky Claus, Ducky dan Bunny kembali ke karnaval, Woody menyerahkan kotak suaranya pada Gabby untuk ditukarkan dengan Forky. Gabby sangat ingin diadopsi oleh cucu perempuan pemilik toko yang bernama Harmony. Tetapi kenyataan tak seindah harapan, usahanya selama ini pun sia-sia. Harmony malah menolaknya karena ketakutan oleh suara baru Gabby. Setelah Bonnie kembali untuk membawa ranselnya yang tertinggal di toko barang antik, para mainan itu mengikutinya. Melalui keterampilan sepeda motor Duck, Buzz dan Forky berhasil kembali ke Bonnie, yang sangat senang saat Forky kembali. Gabby yang tengah dilanda kesedihan pasca penolakannya, melihat seorang gadis kecil yang sedang menangis dan berkat perkataan Woody sebelumnya, Gabby mulai memberanikan diri untuk menghibur sang gadis itu. Dan benar saja, gadis kecil itu senang akan keberadaan Gabby dan ragu-ragu membawanya pulang. Saat Woody dan Bo Peep mengucapkan selamat tinggal, Woody menjadi ragu untuk kembali bersama Bonnie. Karena belakangan ini, dia merasa Bonnie sudah mulai bosan bersama dengannya. Alhasil, dengan dorongan dari Buzz, Woody memutuskan untuk tinggal bersama Bo Peep dan membantu mainan yang hilang menemukan pemiliknya. Dan mereka pun akhirnya berpisah setelah berpelukan dengan hangat. Setelah Woody dan Bo Peep bepergian di tengah karnaval, tak terasa 1 tahun telah berlalu dan Bonnie sudah memasuki kelas 1. Jessie membawa pulang teman baru yang diciptakan Bonnie. Mainan itu bernama Kniffy, sebuah pisau plastik yang dihias, dan film itu ditutup oleh adegan Forky yang jatuh cinta pada Kniff dan telah menerima kenyataan bahwa dirinya bukanlah sampah. Apa nilai bisa kita ambil dari film Toy Story kali ini? Kalau Mimin sih menyimpulkan dari film ini kita bisa belajar bagaimana caranya mencintai diri sendiri guys. Karena jika kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana bisa dicintai oleh orang lain, ya kan? Dan tak hanya itu saja, selain love yourself, Woody juga mengajarkan kita untuk sadar diri dan menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Ia sadar bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Bonnie yang mulai memiliki kesibukan lain. Jadi Woody memutuskan untuk membantu mainan lainnya yang ingin mencari pemiliknya. Karena dengan begitu hidupnya akan lebih berarti. So, sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia sama Mimin Sweety di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar sebanyak-banyaknya guys, karena itu sangat menyemangati dan mensupport Mimin untuk menuju yang kalian inginkan. Bye.